Audio Jungle. Terutama dana desa itu dipakai untuk penanganan COVID, mendukung PPKM skala mikro yang sekarang 15 provinsi, yang tadinya hanya provinsi di Jawa dan Bali, ini bisa masuk semua. Nah, tapi kami juga ikut mendorong supaya akuntabilitas terjaga di desa. Untuk itu peran dari pemerintah desa, APIP tadi inspektorat yang disampaikan oleh Pak Syahrul ini menjadi penting supaya jangan sampai ada kelonggaran penggunaan dana desa kemudian tidak diikuti dengan akuntabilitas yang baik, sehingga ini akan menyulitkan kemudian hari. Babin Kamtibmas tadi Pak Syahrul, betul kami ada MOU yang sudah habis masa berlakunya, tapi fungsi kepolisian dan kejaksaan bukan untuk mengawasi. Jadi fungsi sesuai dengan edaran dari Kementerian Dalam Negeri, dana desa masuk dalam APBD 1 dari 7 sumber pendapatan desa, APBD, maka ini rezim keuangan desa. Kalau rezim keuangan desa, maka ini menjadi kewenangan di Inspektorat Kabupaten dan Kota. Sehingga pengawasan utamanya ada di sana. Nah, kami dari Kementerian Desa mendorong ada pengawasan masyarakat apa? Maka seluruh penggunaan dana desa 1 rupiah pun harus diumumkan kepada publik. Maka kami mewajibkan supaya ada baliho atau pengumuman yang harus disampaikan di tempat-tempat umum, di pasar desa, balai desa, kantor desa. Bahkan kami menyarankan, Pak Menteri sering sampaikan di gereja, di masjid, disampaikan oleh pemuka agama bahwa dana desa yang disalurkan sekian rupiah dipakai untuk apa saja, dan mohon pengawasan oleh masyarakat. Jadi dengan akses yang diberikan oleh masyarakat, mudah-mudahan pengawasan menjadi lebih baik, penggunaan menjadi lebih baik. Kemudian Ibu Sri Rahayu, mohon izin kami sampaikan tadi target yang kami sampaikan 2021, misalnya kenapa hanya 74, tidak langsung 100? Karena ini pertama kami juga menyadari bahwa kita di Kementerian Desa ini sama dengan bentuk kementerian baru. Jadi konsolidasi sementara jalan. Tadi ada bisnis proses yang ada overlap, Pak Suryadi sampaikan tadi. Betul. Jadi ini juga menjadi catatan di kami, dengan sarana dan prasarana yang terbatas, jumlah pegawai yang banyak dan sarana kita masih terbatas, kita tidak mau langsung, kalau umpamanya langsung 100, kemudian tidak tercapai, berarti ini mempengaruhi performance kementerian, akan menjadi turun. Nah, kebetulan misalnya di indikator kinerja utama pada reformasi birokrasi 2019, nilai kami dari Kementerian PAN RB itu 71. Maka target yang kami anggap sangat moderat itu 74, tidak 100 langsung. Nah, berharapnya kami adalah 2021 74 bisa naik 10 lagi, 84. Interupsi pimpinan. Gitu. Ya. Iya. Maksud saya begini, Pak. Itulah kadang-kadang mungkin bukan mindset atau apa ya, orang seakan-akan kalau suatu saat turun itu menjadi sesuatu yang tidak bagus, menjadi sesuatu yang jelek. Padahal kan tidak demikian gitu lah. Kalau mulainya dari yang paling jelek kemudian itu kan sama dengan bisa yang pertama misalnya oke lah dengan segala kekurangan-kekurangan. Saya tidak menyampaikan 100% Pak tadi. Ya. Tapi kenapa harus seperti itu? Nah, maksud saya ini pikiran-pikiran ini yang harus dirubah. Ya. Artinya kalau kita ingin mencapai target yang bagus, itu tidak masalah kalau ada kekurangan, itu tidak ada masalah, tapi kan ada reasonnya. Yang penting reasonable apa yang disampaikan memang betul-betul untuk menggapai tidak bisa karena bla 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 dan seterusnya. Maksud saya jangan sampai pikiran kita itu selalu kita mulai dari yang terendah, setelah itu naik-naik dianggap sesuatu yang bagus. Kalau kemudian targetnya tinggi, ada sesuatu yang tidak bisa dicapai seakan-akan selalu itu menjadi tidak bagus. Ini yang perlu kita reformasi antara lain pikiran-pikiran kita. Terima kasih pimpinan. Ya, lanjut. Singkat lagi Pak ya. Baik. Terima kasih. Ya, kami sangat perhatikan Bu Sri Rahayu, mohon izin, mohon maaf. Ya, kami akan perhatikan perbaikan target-target itu. Memang tetap kami berupaya untuk supaya target ini bisa maksimal. Masukan yang luar biasa akan kami perhatikan. Kemudian tadi di perencanaan, mohon maaf karena ini P3PD yang Ibu sampaikan tadi itu dukungan manajemennya saja di perencanaan. Tetapi operasional dan teknis itu ada di BPSDM, ada di BPI, dan ada di Direktorat Jenderal Teknis yang nanti besok akan RTP dengan Bapak Ibu sekalian yang bisa ditanyakan. Tapi di lingkungan Sekretariat Jenderal hanya pada dukungan manajemen, administrasi, dan fasilitasi administrasi lainnya yang ada di tempat Sekretariat Jenderal.
Kemudian Pak Iman Lubis, mohon izin sudah tidak ada, ternyata memang di data kami, semana sampaikan Pak Menteri saat terakhir tuh Pak pimpinan, ada perbaikan. Jadi ada progres yang cukup signifikan, misalnya desa yang sangat tertinggal, target di RPJMN kita yang lama, itu misalnya naik 2.000 desa, sangat tertinggal menjadi berkembang, dan 5.000 desa yang sangat tertinggal menjadi